Wasallam beserta umat. Tidak lain dan tidak bukan karena suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merenung, memikirkan umatnya, membandingkan umatnya, persis seperti apa Haji Oding memikirkan De Ahmad. Mohon, aduh ya Allah. Kapan dia bisa nyusul? Aliwatan deh, Aduh, susul. Kenapa Rasulullah memikirkan umatnya terus beliau begitu merenung bagaimana? Kenapa Rasulullah berpikir dan melihat kenyataan? Pertama, umat-umat sebelum Rasulullah, umat-umat Nabi di luar umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama umurnya panjang-panjang. Yang kedua fisiknya kuat. Dapat kita bayangkan bahwa tidurnya aja Ashabul Kahfi satu riwayat 360 tahun, bayangkan. Gimana mainnya? Tidurnya aja 360 tahun. Itu tidurnya aja di Gua Hiro, di Gua Kahfi Al-Kahfi. Itu 350 tahun. Bahkan yang sudah populer di kalangan santri dikatakan dalam sebuah kitab, bagaimana seorang hamba Allah dimasukkan ke dalam surga karena 1000 tahun beribadah. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kau masuk surga? Dia menjawab, aku masuk surga karena ibadahku kepada Allah 1000 tahun. Kemudian Allah menjawab, 1000 tahun kau ibadah tidak akan bisa menebus nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi tidak akan bisa menebus. Jadi kata Allah bahwa engkau masuk surga karena rahmatku. Bayangkan 1000 tahun. Umat Nabi itu Rasulullah aja 63 tahun. Fisiknya kuat-kuat. Samson, Zulkarnain, wah kuat-kuat. Badannya kuat-kuat. Sementara umat akhir zaman udah umurnya pendek, fisiknya kecil-kecil. Walaupun bodinya rembo, tapi kadang hatinya rinto. Bodi boleh rembo, tapi hati rinto, cengeng. Rinto harap. Suara kaki bagus, kuat melangkah. Kiki Ayemi. Ya, Kiki Ayemi pemain bola. Tapi kadang kala bibir ember kayak Kiki Maria. Itu umat akhirnya Rasul. Maka Allah memberikan satu kabar gembira keutamaan kepada Rasulullah. Ya, kalau bahasa kita mungkin, Muhammad, kamu jangan kecil hati dengan umat meskipun pertama umatmu usianya pendek-pendek, tetapi aku berikan apa? Berikan 1 bulan yang tidak aku berikan kepada umat sebelum kamu. Apa? Bulan suci Ramadan. Jadi tidak pernah diberikan. Terutama di dalamnya ada Lailatul Qadar. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa orang yang merasa gembira dalam hatinya, bungah, kalau kata orang sudah membungah mengharapkan Ramadan, sehingga rame kan ya di status, di medsos, marhaban ya Ramadan kan itu ya. Ayo kapikir naon ke lebaran kali naon. Tulisan marhaban ya Ramadan, nah pikiran aduh ayeuna musim naon. Gaya sabaya usaha wae ngorek mere sarung. Marhaban. Kayak begitu, jadi kayak marhaban ya Ramadan. Karena apa? Bahagia saja merasa dalam diri datang Ramadan, haramallahu jasadahu alani. Tapi namanya setan mengganggunya pinter. Ya. Maksudnya maka barang siapa yang merasa bahagia datangnya bulan Ramadan, maka dia akan dibebaskan dari jilatan api neraka, bukan neraka yang dulu, neraka yang nanti, neraka sekarang. Bayangkan puasa kemungkinan hari Kamis, geus naik, hayang geus naik gula, kamu minyak kita, tiba-tiba geus naik.
Panas teh ngaduruk ka ibu-ibu teh. Bapak-bapak nu jangan. Nog naik, hayam geus naik, itu ya geus naik kan apa? Itu teh ngaduruk. Jadi kalau orang yang merasa bahagia, rek naik, rek henteu, saya tidak pernah berpikir mana kibet kalau tulisan itu kudu mikiran nog naik. Di dapur gitu ngatur masak nog balado nog teu mikiran naik. Ada hal mana? Minimal gitu lah atuh nu bahasa teh nya, teu mikiran nyocok aduh. Abdi mah alhamdulillah teu pernah kepikiran ayam naik, minyak kita di kalangka naik deui tidak pernah berpikir. Nah, teka abdi mah teu ngutang-ngutang. Mana hib sapoe 4 jadwal. Kejar tayang. Tapi kalau rusuhan tunggu ku saya beulbeut teh bere amplop. Nga-WA tungtungna teh. Engke titipkeun wae tapi dirapel. Kembali. Jadi itu bahagia. Nah begitu pula kita. Yuk mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasa bahagia masuknya bulan Ramadan. Yang kedua kata Rasulullah, idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah bukakan semua pintu surga. Wa buligati abwabul jahannam wa sulsilati sayatin. Allah bukakan pintu surga, artinya Allah menganugerahkan surga itu begitu murahnya kepada umat akhir zaman, bagi umat akhir zaman yang betul-betul mau memanfaatkan itu bulan Ramadan. Bagaimana tidak dibukakan seluas-luasnya pintu surga? Ibadah sunat nilainya sama dengan wajib di luar Ramadan. Umroh di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji. Ibadah fardu di dalam Ramadan nilainya sama berlipat-lipat di luar Ramadan. Jadi betul disetujui Allah bukan. Kemudian Allah tutup pintu neraka itu rapat-rapat. Artinya di saat orang berbuat salah ataupun segala macam, Allah tangguhkan azabnya, Allah tangguhkan murkanya. Makanya pantas sampai kalau orang tua dulu ya belum waktunya takbiran suka marah kan. Tahu-tahu udah takbiran marah. Karunya sudah mawat bisa ruasin kan apa? Karena memang orang yang di dalam kubur di alam barzah yang dapat nikmat Allah tambah nikmatnya, tetapi yang dapat azab Allah istirahatkan selama bulan Ramadan. Dispensasi. Jadi kalau takbiran sebelum waktunya dikatakan karunya nu geus maot bisi kageteun. Dan serangan jantung mendadak di mana ya dokter gitu. Ya. Jadi di situ. Jadi apa? Yang kena azab aja bukan hanya orang mukmin, di luar orang mukmin pun di saat Ramadan ditangguhkan, diistirahatkan. Wasul silati sayatin dan setan dibelenggu, tengke dicancang. Setan itu dibelenggu. Cuma ada yang bertanya, katanya setan dibelenggu. Tapi kenapa pada akhirnya banyak yang selfie itu yang kelihatan kakinya aja. Ya. Banyak kenapa banyak katanya setan dibelenggu, tapi makin banyak orang yang tidak berpuasa. Jangan dulu buruk sangka. Mungkin orang yang tidak berpuasa satu masih anak-anak. Karena yang diwajibkan berpuasa itu adalah yang akil balik. Mungkin dia belum akil balik. Yang kedua yang sehat akal, bisi kerja jeprut. Ilusi. Jadi jangan sudon. Yang belok hanya ODGJ kan. Atau mungkin juga lagi menstruasi. Karena tidak wajib. Atau mungkin lagi nipas. Kalau tidak puasa, ya itu kan dengan laki-laki, berarti Superman. Kalau perempuan berarti kalau laki Superman. Jadi tinggal melihat itu. Oh berarti ya itu palingan anak kecil. Jadi kalau misalkan itu, jangan, panggil aja kan bukan. Karena berarti masih anak kecil. Jadi apa namanya? Kalau kita melihat setan itu dibelenggu, sebetulnya bagi orang tarekat mudah. Makanya kalau dulu rata-rata sering saya dulu sama Abah Nur besok dedek ngumpul bulan puasa. Pek gawe kenal anu bisa. Kenapa sebabnya? Satu keutamaan bulan Ramadan.
Yang kedua, mumpung kamu tuh murni. Murninya apa? Tidak terpengaruh kuat dengan setan aja, kamu bisa terlihat asli kamu tuh seperti apa. Berarti saat tidak digoda setan, nafsu kita muncul, itulah asli kita. Jadi tinggal baik kita mengukur. Oh iya, ini. Ya satu contoh, kita beli mobil second. Kan biasanya kalau di showroom pakai itu ya, buat si mesin itu biar kelihatan tuh seperti bersih ya. Seperti nyaris tak terdengar. Pada ada oli campuran apalah biar. Itu kan kelihatan seperti bagus. Begitu pula kita dengan diganggu setan alasan oh bilahi setan rajin benar kata setan menggoda. Nah kan gitu kan alasannya kalau udah setan ya. Cok setan teh tuh. Tetapi di saat Ramadan kita tidak bisa beralasan. Bagaimana kita ingkar kepada Allah, bagaimana kita segala macam, itulah asli kita. Kita digoda ku setan, ya itu segitu. Kamu digoda. Jadi ngontrol berarti apa? Umpamanya nih, aduh ya Allah, sebulan puasa tuh nafsu nanti di mana? Kok selalu pikirannya ketok? Tinggal melihat diagram. Disitulah perlunya kita melihat terus diagram latifah. Oh nafsu ini di sini, lawamah di sini. Umpamanya ada nafsu menghayal, nafsu apa namanya takabur, syahwat. Di mana nih tempatnya? Oh di situ. Di saat bulan Ramadan kok jadi nastem ya cepet sekali ini di mana tuh letaknya? Oh ini di latifah ini, di latifah ini. Jadi saat kita berpuasa seperti itu enak mengarahkan. Ya gimana cara mengarahkannya? Kan dikasih cara oleh guru kita. Makanya di saat kita berzikir harus betul-betul mengarahkannya. Biar kita umpamanya, tapi kan saya belum tahu jalan atau tidaknya, terisi atau tidaknya latifah. Oleh karena itu minimal kita secara lahiriah mengarahkan gerakan dzikir jahar itu kemana? Ke tepat latifah yang di situ terdapat hawa nafsu. Hawa masawiyah, rodiyah, madiyah, kan ya? Amarah, kemudian kamilah. Jadi kamilah di sini juga jangan mengatakan alhamdulillah sudah di kamilah nafsu. Yang namanya nafsu itu nggak boleh, tetap aja nafsu. Jadi kesempurnaan. Ya bagaimana? Ya umpamanya kita lagi berdiri, aduh kenapa ya? Saya tuh kok dengki aja ke orang lain. Dengki berarti kan di ini di mana apa namanya? Di kolbi kan ya. Di kolbi perasaanku malas ada alasan, saya jalan apa segala macam. Berarti saat kita dikir, hantamkan kita saat berdikir ke situ. Dengan gerakan Abah itu memberikan kita gerakan itu pas bagaimana itu untuk apa? Untuk itu minimal. La ilaha illallah kan suka ada itu menghantamkan di situ. Ya tapi sekarang yang terasa itu di sini. Saya tuh kenapa angin-anginan? Ada orang yang ngajak itu, hayu siap berencana. Pas saat waktunya, gimana ya gitu aja kadang kala awalnya. Kadang kala gitu. Jadi kadang-kala kan begitu. Kita berencana membuat program, konsep segala macam, tapi pas waktu dekatnya itu nafsu lama sabiah itu di situ, angin-anginan terbawa. Gimana? Terasa di sini. La ilaha. Jadi oleh karena itu kalau orang yang pernah belajar dulu hikmah, ya, pernah dulu belajar reiki, HI, dan ya itu bisa disini merasakan bagaimana fungsinya memakai napas dalam atau napas perut, suara dalam, suara perut. Jadi supaya energi yang dalam itu terarah ke tiap latifah, bukan hanya suara keras tapi kosong. La ilaha illallah, tapi isikan dengan suara dalam napas perut. Biasanya kalau orang-orang yang belajar apa namanya, anggaplah bukan olah napas, biasanya yang kori kayak koriah itu ada bagaimana supaya napas kita kuat terisi, kemudian suara kita mengucapkan melakukan Al-Quran itu terasa bulat. Itu dengan napas dada itu tidak seenaknya ada zikir juga di situ. Tidak hanya sekedar suaranya la ilaha, meskipun pelan tapi dengan suara dalam.
suara dada itu bisa enak meskipun pelan. Keras. Getaran itu keras daripada keras. Jadi, bahkan orang yang mungkin suaranya cempreng atau segala macam, tetapi kalau dengan suara dengan suara napas perut, suara perut itu bisa lebih lebih terasa terisi. Biasanya itu yang diolah terus napas seperti panjang, itu sebetulnya bukan napas panjang, tapi karena ada teknik di saat napas habis dia narik napas. Ada. Kalau di dalam Riyadhah itu ada di dalam Jaya Sampurna. Bayangkan membacakan satu wirid 21 kali. Itu tanpa ada napas, mengucapkan bukan dalam hati. Jadi kalau ada yang lagi mengarahkan kepada yang belajar Jaya Sampurna, itu berpikir itu mengucapkan sambil mepet napas. Kadang mepet napas, diem tidak bernapas, tapi dibaca dalam hati. Bukan begitu. Yang disebut mepet napas itu berucap, napas tidak keluar, tapi suara keluar terus. Ya subuh, ya subuh, ya subuh, ya subuh. Itu napas di perut itu langsung menekan. Diucapkan tapi mepet. Nah, bukan di banyaknya. Jadi nahan napas baca di dalam hati. Itu bacaannya banyak lama di situ. Itu biasa. Rasakan bisa enak. Di mana yang terarah itu yang hantarkan. Saya terasa di sini yang paling gak enak nih. Di Latifatul di sini hobi. Arahkan betul-betul di situ. Rapat hamzah dari kata ilah. Paskan di situ. Kan banyak nama kita ya. La ilaha kemana terkenal kan ya. Tepatkan. Sampai tapi udah gak kerasa, gak susah dilihat. Emang gak akan dilihat, gak akan bisa dilihat itu latifah. Dan gak akan bisa dipindah-pindah. Kecuali yang latifah bisa. Gak akan bisa, gak akan dilihat. Dilihat kan bisa, yang bisa dirasakan. Ibu bapak kadang kita lagi berzikir suara seperti terkadang ada terasa seperti ada titik yang menyentuh ya. Apakah terasa seperti jarum? Apakah seperti apa? Atau mungkin seperti titik panas? Kalau dulu tuh pakai surya kanta ya, yang dipanas dengan matahari, dititik ke kulit kita, terasa titik itu panasnya di situ. Kadang kita saat berzikir kita kerasa, di mana aja kerasa, atau kadang-kadang panas terus di sini ya, ada terasa. Itu tuh berarti cuma terkadang kita yang memang kurang memperhatikan. Terlebih kita kadang-kala pikirannya mistik. Wah, ada yang gerak di sini. Kuning. Wah, iya mah keris ya. Besi kuning. Lembaga. Segala macam. Nepi ka diteteangan. Wah, ini gini wah. Kodam nanti mana ya? Nah, kan gitu ya. Diwanjai. Demat begitu dah. Lu kata banget. Pasti jangan cek baru beringkat bulu-bulu. Wah, sampai dia ayah kodam lu datang punyok mana. Kadang-kadang kan gitu. Makanya di saat kita narik tuh rasakan. Ya sekarang saya mau berzikir, mau merasakannya, mau berjamaah, jangan berjamaah. Susah kontrolnya kalau lagi berjamaah. Kalau berjamaah mah tinggal ngikut lah. Entong jadi dina berjamaah mah kumacek imam kumacek rame bareng gitu kan. Lamun rek diajar sok sorangan. Rek ngecek sendiri. Kita bisa merasakan di mana yang susah di mana. Ya paling enak atau lagi ngantuk juga saat berjamaah mah enak serasa dikit. Udah kerasa weh ceuli teh kan ya teh kan asa dikir we. Alhamdulillah sama dikir kerasa nikmat. Udah dipayung kami. Pendek. Ya. Saya duna amin. Kalau tengona itu juga yang warakna. Kan kita latih sendiri. Latih sendirinya, terutama coba latih di dalam narik 3 kali. Kadang-kala kita narik 3 kali,
Di antara 3 itu kadang-kala beda rasanya loh. Coba latih, buktikan aja latih. Biasanya pada umumnya kita lagi berzikir narik 3 kali dibandingkan dengan zikir kita saat berjamaah atau sendiri, biasanya lebih cenderung khusyuk yang saat narik 3 kali. Betul nggak? So, saat berjamaah atau sendiri biasanya yang saat narik 3 kali itu pasti intensitas kehusuannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan saat zikir 165 berjamaah ataupun sendiri. Wah kemana? Aduh mudahan ke di mananya. Kebayang. Tetapi saat narik biasanya ini memang kita juga ya suka apa berpikir. Padahal kita saat narik, tapi kok biasa saja. Tapi kenapa kadang-kala itu pikiran tidak terlalu banyak kemana-mana? Fokus. Ibu fokus. Walaupun sedikit ada ya jika dibandingkan saat kita dikir di talqin pertama. Orang talqin di pertama saat talqin dikir jahat kan isi dikir hobi ya. Tapi kenapa pikiran dan perasaan gak kemana-mana? Karena apa? Karena sir kita saat itu dipegang oleh guru. Sir dipegang. Jadi saat dipegang, nah udah sir dipegang, nah baru ditanamkan nanti dikir hobi. Kenapa saat ditalqin dikir jahat pertama? Ayo tarik dari bawah pusat. La ilaha illallah. Kenapa tidak pernah bertanya? Kenapa khusus? Padahal dikir hobi belum diisi ya. Pegang di sini. Tapi kok kenapa setelah ada dikir hobi banyaknya jadi ngelamun? Banyaknya jadi ngelamun. Nah kembali. Jadi di saat kita berzikir tarik, coba narik 3 kali yang pertama, latih di rumah. Jadi tidak perlu ibu ngapain dikir sampai 7.000, 20.000 terhusuk mah capek-capek. Mendingan dikir 165 atau sedikit tapi mantap terisi. Tidak perlu ngejar, ayo dikir 1000. Bari jauh, nggak ada yang masuk dikit-dikit sedikit. Kadangkala pas dikir udah 1000 kan biasanya orang kalau sudah 1000 udah latah ya. Kadangkala imam kurang 3 wae kayak itu. Oh ini kurang 3 nih imam cuma 997 ini. Kadangkala ada tuh. Jadi bukan melarang dikir banyak. Bagus dikir banyak kuantitas, tapi utamakan sekarang kualitas. Kenapa kita lebih mengutamakan kepada kualitas? Kemarin para wakil talqin pengersabah yang sepuh-sepuh satu demi satu pergi meninggalkan. Kalau kita sudah tidak melatih dari sekarang, bagaimana dikir supaya bisa terkait kembali seperti saat ditalqin awal oleh guru mursyid? Mau kemana nanti kita? Dan pada akhirnya kita mungkin akan terbawa ke yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Memberi barokah rahmah dari guru kita, mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Waqa'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku bayi kan siratal ladzina lahir bagi para bapak, para ibu, insya Allah di Masjid An-Nur Cibungu setiap Ahad kedua Masehi, insya Allah waktunya duhur, mulai duhur berjamaah akan diadakan kajian bedah buku tabaruk, 1 Miftahus Sudur, yang kedua Sirrul Asrar, dikaitkan langsung dengan Riyadhah. Jadi kajian Miftahus Sudur, Sirrul Asrar, dan juga Riyadhah TKN Suryalaya. Jadi mudah-mudahan para ikhwan tahu ada orang yang mengatakan saya sedang Riyadhah. Jadi tahu kurikulum dan mana produk Riyadhah yang memang ada dikeluarkan oleh pengersabah di Suryalaya. Insya Allah terbuka untuk umum. Nanti di bulan April, insya Allah tanggal 9 April waktu duhur. Sekalian buka bersama asar. Ada nasar. Jadi bagi terbuka untuk umum. Jadi sekali lagi tanggal 9 mulai duhur berjamaah.
itu rutin. Jadi rutin sekali bukan hanya setiap hanya bulan Ramadan, tetapi rutin setiap minggu kedua Masehi. Jadi Masehi. Nah, jadi rutin sudah diawali pas bulan Ramadan. Allahumma sholli ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik ala dengan basmalah. Mari kita bersama-sama akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.